Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, saat ini kita bersama-sama untuk menerima anugerah Tuhan di dalam sapaan firman-Nya. Oleh sebab itu, sebelum kita menerima sabda Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami, kebangkitan-Mu, mengingatkan di dalam kehidupan kami bahwa Engkau sudah mengalahkan kuasa dosa dan maut dan memberikan kemenangan dan juga keselamatan bagi kami. Saat ini di dalam suasana Minggu Paskah yang pertama, Tuhan menyapa kami melalui firman-Mu. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, minggu hari ini kita menerima sabda Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 31 yang demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, karena engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang menerima sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini masih di dalam suasana Paskah, hari kemenangan, keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan keselamatan itu menolong dan mengingatkan kita untuk kita tetap berada di dalam persekutuan damai sejahtera. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, apa sebenarnya makna persekutuan?
Mengapa gereja menyebut diri sebagai persekutuan orang percaya, bukan perkumpulan orang percaya? Berkumpul hanyalah sekadar hidup bersama-sama dalam satu tempat. Orang yang satu belum tentu mempunyai hati yang sama dengan lainnya di dalam perkumpulan itu. Sedangkan persekutuan adalah bentuk hidup bersama yang didasari adanya suatu keinginan, adanya kepentingan, bahkan hati yang sama sekalipun keberadaannya berbeda-beda dan berbeda tempat dimanapun mereka berada. Dasar dalam sebuah persekutuan orang percaya adalah damai sejahtera. Itu adalah kunci atau dasar di dalam sebuah persekutuan. Oleh sebab itu, dasar persekutuan orang percaya adalah damai sejahtera yang adalah tanda-tanda dari kedatangan kerajaan Allah. Kalau ada damai sejahtera, berarti tanda-tanda kerajaan Allah itu sudah mulai kelihatan atau muncul atau bahkan berada di tengah-tengah kehidupan kita. Damai sejahtera dibawa oleh Tuhan Yesus serta diteruskan untuk dilaksanakan oleh para murid dan juga harus kita lakukan sebagai orang percaya. Tuhan adalah sumber damai sejahtera yang memberikan kepada dunia yang sudah begitu rusak. Dunia begitu dikuasai oleh dosa dan bahkan perbuatan-perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu Tuhan Yesus diutus ke dalam dunia untuk melaksanakan misi damai sejahtera dalam rangka di dalam karya mujizat, penderitaan, kematian, hingga puncaknya di dalam kebangkitan Kristus. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Ia menampakkan diri kepada para murid dan Ia bersabda, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Ini adalah merupakan sebuah catatan awal bagaimana persekutuan itu harus ada damai sejahtera. Ketika di dalam persekutuan itu ada damai sejahtera, maka ada utusan atau perutusan, mandat perutusan yang akan diemban di dalam sebuah persekutuan untuk mewartakan damai sejahtera yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita, untuk kita wartakan kepada orang banyak. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, persekutuan damai sejahtera selalu memberikan dampak perubahan di dalam kehidupan. Damai sejahtera itu harus berdampak. Berawal dari perkumpulan para murid yang pada waktu itu takut. Mereka harus mengunci pintu, mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi sebelum Tuhan Yesus ditangkap, mereka berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia, enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Teriakan-teriakan orang Yahudi ini yang berujung pada kematian Kristus juga tetap dirasakan oleh para murid yang pada waktu itu juga merasakan kesedihan, kekecewaan, merasa kehilangan karena sudah ditinggal oleh gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi di dalam rasa ketakutan, mereka mengunci pintu, mereka berkumpul. Sejatinya Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa dosa dan maut, dan bahkan memberikan kemenangan dan keselamatan bagi dunia ini. Persekutuan adalah sebuah perkumpulan yang menguatkan antara satu orang dengan orang yang lain, di mana diawali dengan damai sejahtera yang mendasarinya. Thomas yang tidak bersama-sama dengan mereka, dengan para murid yang lain ketika Tuhan Yesus menampakkan diri,
juga dikuatkan oleh persekutuan para murid yang menceritakan bahwa Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri. Thomas yang pada waktu itu tidak bersama-sama dengan Yesus dan para murid, ternyata juga dikuatkan oleh para murid yang lain di dalam sebuah persekutuan, keintiman, kedekatan, untuk menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Sekalipun Thomas tidak percaya atau tidak mempercayai tentang cerita para murid yang lain ketika Tuhan Yesus bangkit, para murid tidak merasa jengkel. Para murid yang lain tidak marah kepada Thomas. Inilah sebuah persekutuan yang mendatangkan damai sejahtera. Pada akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang mengubah hati Thomas menjadi percaya akan kebangkitan Kristus. Jadi dalam sebuah persekutuan tidak boleh marah, tidak boleh jengkel, tidak boleh iri, tidak boleh dengki. Sekalipun Thomas itu tidak percaya, sebelum mencucukkan jarinya di bekas paku Yesus dan juga di bekas lambung Yesus yang ditikam, para murid yang lain tetap merengkuh, tetap menceritakan akan kebangkitan Kristus. Para murid yang lain tidak marah, para murid yang lain tidak jengkel, tetap menolong dan merengkuh, memeluk Thomas agar juga percaya. Walaupun dengan sendiri Tuhan Yesus mengubah hati Thomas menjadi percaya ketika Tuhan Yesus menampakkan secara pribadi kepada Thomas. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada syarat awal guna menjalani persekutuan agar tercipta damai sejahtera, yaitu adalah ketenangan hati. Agar kita bisa mendapatkan damai sejahtera, maka dibutuhkan ketenangan hati. Tuhan Yesus yang menampakkan diri dengan terlebih dahulu selalu memberi salam kepada para murid. Salamnya adalah damai sejahtera bagi kamu. Dalam Alkitab versi terjemahan sederhana Indonesia ditulis dengan kalimat, biarlah kalian merasa tenang hati. Kata tersebut berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yang dapat diterjemahkan sejahteralah kalian, yang berasal dari kata shalom dalam bahasa Ibrani, sedangkan arti dasar kata shalom itu adalah ketenangan hati. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dengan demikian hanya dengan hati yang tenang para murid dan orang percaya bisa merasakan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Di tengah-tengah ketakutan para murid, takut kepada orang Yahudi, dengan ia berkumpul bersama-sama di suatu tempat, pintu dikunci rapat-rapat, mereka tidak tenang, mereka khawatir. Padahal Tuhan Yesus sudah bangkit. Karena rasa takut, khawatir, tidak tenang tadi, maka mereka tidak bisa merasakan damai sejahtera Allah, yaitu Tuhan Yesus yang sudah bangkit menampakkan diri kepada para murid. Oleh sebab itu, pertama kali Tuhan menyapa para murid agar mereka tenang, mereka tidak takut, mereka tidak khawatir. Maka Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu, atau tenangkanlah hatimu, agar kalian bisa melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Hanya dengan ketenangan hati, para murid bisa melihat dengan nyata, dengan jelas, dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagi setiap kita yang saat ini merasa tidak tenang, merasa khawatir, merasa takut dan khawatir tentang masa depan,
takut dan khawatir tentang segala sesuatu yang akan terjadi di depan, takut dan khawatir akan segala sesuatu yang saat ini kita alami. Maka kuncinya Tuhan menolong dan menghendaki agar kita menenangkan hati dan diri kita. Kalau kita bisa tenang, ada damai sejahtera Allah, kita bisa melihat bahwa Allah itu hadir bersama-sama dengan setiap pergumulan, persoalan, permasalahan kehidupan yang saat ini sedang kita alami. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, persekutuan damai sejahtera diawali dengan ketenangan hati, ora gerusa-gerusu. Oleh sebab itu, mari bersama-sama di dalam situasi, kondisi, iklim cuaca, dan bahkan terjadi bencana alam di mana-mana, dan bahkan beberapa hari yang lalu, saudara-saudara kita di NTT mengalami bencana alam, banjir, tanah longsor, banjir bandang, dan juga bencana-bencana alam yang lainnya yang membuat mereka menjadi takut, khawatir. Tetapi Tuhan tetap menghendaki agar di dalam kehidupan kita tetap tenang, menenangkan diri, agar kita tidak panik, tidak gerusa-gerusu. Kita bisa tetap fokus dengan kebangkitan Kristus, dengan janji Allah yang memberikan kehidupan dan keselamatan. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menjawab setiap permohonan di dalam doa yang kita panjatkan. Hanya dengan ketenangan hati kita bisa melihat kemuliaan dan karya Allah di dalam kehidupan ini. Sebagai bagian dari persekutuan orang percaya saat ini, kita juga harus menjalani dan mewujudkan hidup di dalam persekutuan damai sejahtera. Mari kita mulai dengan ketenangan hati kita untuk memahami kehendak Allah itu seperti apa. Kehendak Tuhan Yesus, yaitu Tuhan yang sudah diutus ke dalam dunia, menderita mati dan bahkan dibangkitkan. Mungkin secara akal manusia, secara hitung-hitungan, kenapa Tuhan bisa mati? Tetapi kalau kita boleh tenang, kita merasakan bahwa inilah yang dikehendaki Tuhan, maka inilah karya Allah yang akan ditunjukkan untuk memulihkan kehidupan kita. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, karena kita semua sebenarnya sedang melakukan persiarahan kehidupan, perjalanan siarah kehidupan untuk menuju keabadian. Dengan pilihan damai sejahtera, mari kita membangun hidup rukun yang diwujudkan dalam sehati sejiwa, yang juga saling berbagi, hingga tidak ada yang berkekurangan di antara kita. Seperti juga istilah Jawa, sangkul sinangkul ing pot repot, yang selama ini terus didengungkan. Jangan hanya sebagai slogan semata, tetapi kita lakukan agar damai sejahtera, karya Allah, janji itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Dengan tetap ada respon yang harus kita tunjukkan, dimulai dengan ketenangan hati. Tenangkanlah dirimu agar kita bisa melihat karya Allah. Ketika ada damai sejahtera di situ, maka ada tugas perutusan yang dimandatkan kepada kita untuk mewartakan kabar sukacita. Selamat memasuki Minggu Paskah yang pertama bersama dengan saudara, keluarga, orang-orang yang kita cintai. Mari kita menenangkan diri. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.